Nah, jadi perkenalkan, nama saya Mikael Aditya Wahyu Bagaskara dari kelas 11 TP1 nomor absen 14. Jadi video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran Sejarah dan Bahasa Jawa fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Arya Bima Kirana, ex-11 TP1, absen 3 dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Susilo dari kelas 11 TP1 absen 32. Jadi, pada masa kolonial, bangunan ini dikenal sebagai Société de Harmonie. Perannya sangatlah eksklusif, yaitu sebagai klub sosial elit bagi komunitas Eropa di Surakarta. Ini adalah pusat rekreasi, tempat penyelenggaraan, pesta dansa, dan interaksi sosial kaum elit Belanda, seperti para pejabat, militer, dan pengusaha perkebunan. Gedung ini berfungsi sebagai simbol status dan penegas dominasi sosial mereka di kota Surakarta. Lalu, pihak yang memprakarsai pembangunannya yang dimulai sekitar tahun 1880-an adalah pemerintah kolonial Belanda. Dan tujuan awalnya sendiri untuk rekreasi dan penegasan status sosial kaum elit Belanda atau Eropa. Dan gedung ini sengaja dirancang untuk menyediakan ruang eksklusif yang memisahkan gaya hidup mewah mereka dari kehidupan masyarakat pribumi. Nah, jadi dulu gedung ini itu dianggap atau memang dijadikan sebagai simbol dari Société de Harmonie, di mana derajat seorang bangsawan dengan pribumi itu dibedakan di sini. Nah, jadi gedung ini tuh dulu khusus bagi para bangsawan Belanda. Lalu untuk dampak positifnya sekarang itu gedung ini tidak lagi dianggap murni sebagai peninggalan penjajahan di Indonesia, namun dijadikan sebagai monumen bersama, di mana para masyarakat di sini itu berjuang bersama dan melawan para penjajah. Nah, jadi gedung ini menjadi saksi bisu atas perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda di wilayah ini. Pada masa saat ini, Gedung Juang 45 itu memang kondisi fisiknya sangat kokoh dan juga terawat. Bangunan ini sudah melalui proses revitalisasi yang saat sedihkan. Bangunan ini kembali menampakkan kemegahan asli Indo-Eropa. Struktur utama pilar-pilar besar dan fasad masih terjaga orientasinya, mengalihfungsikan menjadi ruang publik yang aktif dan museum yang informatif. Sugeng Enjing Bunindia lan Pandra. Saiki kula enten teng Gedung Juang 45. Niki Mas sinten nggih? Saya Mas Adam. Oh, Mas Adam. Enten wawancara nggih Mas? Oh iya. Nah, niki saking gedung niki apa enten dampak positif ing masyarakat sekitar? Gedung ini menjadi dampak positif sebagai masyarakat sekitar Pasar Kliwon ya Mas. Jadi salah satu tempat bersejarah di daerah sini yang mempunyai banyak cerita juga, terus manfaatnya bagi warga sekitar kan ada kunjungan
dari luar kota Solo, orang wisata bisa datang ke sini juga. Jadi salah satunya meningkatkan perekonomian. Menurut Mas Adam ya, nopo enten dampak negatif ya saking Gedung Juang niki tinggi masyarakat sekitar ini gitu. Ya, sebenarnya untuk dampak negatif tidak ada, karena malah gedung ini banyak manfaatnya bagi warga Solo, karena salah satunya yang tempat yang cagar budaya, salah satu cagar budaya. Jadi tempat ini tempat yang bersejarah. Saka Gedung Juang niki, oke masyarakat ning sekarang ini saking sanes asal mesti baru negatif. Jadi untuk dari Gedung Juang ini sebenarnya tadi nggak ada dampak negatif sama sekali, malah ini sebagai dampak positif, banyak sejarahnya, banyak ceritanya dari gedung tersebut. Manterusan nih Mas Adam. Sami-sami. Ini, nah tugas kita dalam merawat dan menjaga keawetan Gedung Juang 45 ini bukan untuk meromantisasikan perjuangan pahlawan atau ya kolonial yang pernah menjajah kita. Namun itu adalah sikap dari kita menghargai perjuangan para pahlawan yang dahulu kala pernah berjuang dan menumpahkan darah demi memerdekakan Nusantara yang menjadi negara berdaulat Indonesia sekarang ini. Nah, segitu dari videonya. Semoga dapat menjadi bermanfaat, dan juga maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak pantas. Sekian, terima kasih.